Maka harapan besar kelak pada akhirnya kita dalam menghadapi ajal mendapat pertolongan dan hidayah dari Allah sehingga kita mati dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita kembali memperingati hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah 77 tahun negara ini berdiri oleh para pendiri dan tokoh-tokoh Islam. Berbagai bentuk perayaan diadakan guna memperingati hari lahir sebuah nation state bernama Indonesia. Mulai dari perayaan yang formal berupa upacara-upacara kenegaraan hingga bentuk non formal yang dilakukan masyarakat hingga tingkat RT. Sebuah upaya melakukan reorientasi terbentuknya kehidupan bersama sebagai negara dan bangsa. Kesadaran hidup bernegara perlu diperkokoh dengan membangun karakter building bangsa ini berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ungkapan ini diucapkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia memiliki makna yang mendalam. Ungkapan ini memberi harapan besar kepada bangsa ini bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan. Ia justru merupakan titik awal bagi kehidupan baru sebuah bangsa. Setelah merdeka, watak bangsa harus dibangun berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya agar tertanam nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran agama Islam dalam mengatur kehidupan bersama berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bagaimana makna kemerdekaan kita kali ini terkait dengan karakter building kita? Apakah karakter building atau pembinaan keimanan ini bukan masalah di Indonesia, terutama umat Islam di bidang ekonomi dan berbagai bidang yang lain? Terkait dengan pembinaan watak, kemerdekaan erat dengan keleluasaan dalam menjalani hidup dan kehidupannya, bebas menentukan pilihan untuk kehidupan yang lebih baik, bahagia dan selamat dunia dan akhirat. Kemerdekaan merupakan hasil dari retorika anti kolonialisme dan anti imperialisme dan dianggap telah menghasilkan nasionalisme. Sebuah konsep yang menjadi standar yang jelas, ditarik batas-batas negara atau kewilayahan dari rakyat yang berdaulat untuk menentukan apa yang sesungguhnya dimaksud dengan diri sendiri. Diri yang punya hak untuk menentukan nasib politiknya sendiri. Dengan kata lain, negara tertentu tidak lagi boleh turut campur dalam menentukan kehidupan pribadi negara lain. Orang-orang yang tinggal di dalamnya juga memiliki kebebasan untuk menentukan dan menjalani kehidupannya. Bila masih dalam keadaan terancam atau tergantung, itu berarti masih dikuasai dan di bawah pengaruh pihak lain. Bangsa itu masih belum merdeka. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, hari kemerdekaan setiap tahun kita peringati dan kita rayakan yang bertujuan untuk merefleksikan peristiwa proklamasi kemerdekaan bangsa ini pada setiap manusia. Generasi sekarang tidak mengalami secara langsung apa yang terjadi pada saat sebelum hingga tercapainya kemerdekaan. Tanpa upaya memunculkannya kembali, makna penting kemerdekaan itu bisa tidak lagi terasakan. Ia menjadi peristiwa biasa saja, bahkan terlewatkan begitu saja. Ada sejumlah nilai yang dapat kita teladani dalam peringatan kemerdekaan yang sudah menjadi kebiasaan kita. Yang utama, guna mengungkapkan rasa syukur atas rahmat Allah yang Maha Esa yang memberikan karunia dengan nikmat yang sangat besar kepada bangsa Indonesia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.
Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memakluminya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Di samping itu, bila diresapi upaya peringatan ini dapat mengingatkan kembali nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia yang berhasil menghantarkan segenap bangsa ini ke depan pintu gerbang kemerdekaannya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, beberapa sikap setiap muslim yang harus kita mantapkan. Yang pertama, jiwanya rela berkorban. Biasanya dari tingkat RT hingga lingkungan lembaga tinggi negara, masyarakat dengan sukarela membenahi dan menghiasi lingkungan. Mereka saling bahu-membahu dan mengeluarkan sejumlah materi dengan ikhlas guna mempercantik lingkungan. Sejumlah pengecatan pagar, pembersihan lingkungan, dan bendera diupayakan pengadaannya. Bentuk ini mengandung etos kerja, keikhlasan, dan kejujuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keriduan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Kemudian yang kedua, semangat juang. Bentuknya bisa kita lihat dalam kegiatan yang cenderung berupa perlombaan-perlombaan yang diadakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka didorong untuk melakukan perjuangan tertentu agar bisa meraih keberhasilan. Kerja keras serta kecakapan akan berbicara. Mereka dengan dilengkapi hal tersebut akan memenangkan kompetisi sebagaimana dahulu para pejuang berusaha meraih kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, persatuan atau kebersamaan. Kegiatan peringatan biasanya memerlukan persatuan. Artinya sebuah upaya tidak akan berhasil bila tidak dilakukan bersama-sama. Panjat pinang sebagai permainan terpopuler dalam 17-an sebagai contohnya. Sulit untuk memanjatnya seorang diri. Bila ini dilakukan seseorang, tidak akan mencapai hadiah-hadiah yang disediakan di puncak. Pohon ini merupakan tamsil bagi kita umat Islam agar selalu memperkokoh persatuan dan kesatuan agar kita dapat mencapai tujuan. Adapun yang keempat ataupun yang terakhir, gotong royong. Peran satu orang akan menentukan keberhasilan mencapai tujuan bersama. Berlaku pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Masing-masing bagian memberikan sumbangsihnya sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Inilah gambaran umat Islam yang telah diperlihatkan agar saling membantu sesama kita, bukan sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang sekira-kira artinya, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Jamaah Jumat yang berbahagia, demikianlah khutbah singkat kita pada siang hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua tidak pernah menyerah untuk mewujudkan negara yang adil dan makmur. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan selalu melimpahkan anugerah dan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.